Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridza Zaki Mubarak, NIM 17.10127, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan strategi tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut SDGs di Indonesia. Referensi Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, dari 17 tujuan global dan nasional hubungan dan kesehatan adalah: yang pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan; yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera; keempat, pendidikan berkualitas; kelima, kesetaraan gender; keenam, air bersih dan sanitasi layak; ketujuh, energi bersih dan terjangkau; kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur; ke-10, berkurangnya kesenjangan; ke-11, kota dan permukiman yang berkelanjutan; ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13, penanganan perubahan iklim; ke-14, ekosistem laut; 15, ekosistem daratan; 16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada strategi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, political will adalah sebagai gerakan pelaksanaan TPB atau disebut SDGs. Kementerian, semua stakeholders, pemerintah dan aktor non-pemerintah. Yang kedua, legal basis yang kuat. Perpres nomor 59/2017 tentang TPB, RAN dan RAD TPB/SDGs. Pengurus utama dalam dokumen perencanaan atau disebut RPJMN, dasar penentuan prioritas dan alokasi anggaran. Yang ketiga, strategi yang baik. Yang keempat, proses yang partisipatif dalam penyusunan. Yang kelima, tujuan dan indikator yang jelas dan terukur. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang belum tercapai, seperti sebanyak 42 ibu meninggal dunia karena konflik kehamilan, kesalinan ataupun nifas. Yang kedua, 1 dari 250 orang usia 15-40 tahun terkena HIV. Yang ketiga, sebanyak 11 dari 100 wanita usia subur yang pernah menikah tidak memenuhi kebutuhan KB. Yang keempat, perkawinan anak masih sebesar 23% dan angka di usia remaja 15-19 tahun ada sebanyak 48 dari 1000 perempuan. Yang terakhir, sementara itu 5 dari 100 balita mengalami gizi buruk. Next, di Indonesia masih banyak tantangan kedepannya. Yang pertama, kesehatan ibu. Yang kedua, keluarga berencana. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja. Di sini rendahnya reproduksi remaja dibagi menjadi beban ganda gizi akibat tidur menular, penyalahgunaan nafsa atau alkohol, pengendalian tembakau, kematian dan kecelakaan lalu lintas, kontaminasi dan polusi, penanganan krisis dan kesehatan. Namun, pemerintah telah menetapkan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian TPB atau disebut pembangunan berkelanjutan, seperti kesehatan nasional, peningkatan kesetaraan gender, penetapan strategi kesehatan ibu, perencanaan integrasi dan alokasi anggaran tepat sasaran. Upaya-upaya tersebut perlu dukungan dengan semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah,
parlemen, pemuda, kalangan akademisi, pihak swasta, media, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat umum harus bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, ekonomi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama-sama untuk mewujudkan peran serta yang akan menjaga arah berlangsungnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.